awal film kita diceritakan pada sebuah negeri bernama Alagaësia yang selama ribuan tahun telah merasakan kedamaian dan mendapatkan perlindungan dari para penunggang naga. Namun, karena penunggang tersebut mulai haus akan kekuasaan, mereka pun akhirnya bertarung satu sama lain. Hingga suatu ketika, seorang pemuda jahat bernama Galbatorix membunuh mereka semua dan berhasil menjadi raja dari Alagaësia. Galbatorix juga membunuh para pejuang kemerdekaan yang dikenal sebagai kaum Verden, dan kaum Verden yang selamat dari kekejian itu bersembunyi di suatu tempat menunggu sebuah kesempatan untuk menggulingkan sang raja. Beberapa tahun kemudian, terlihatlah seorang perempuan bernama Arya yang sedang dikejar oleh Durza, seorang penyihir gelap suruhan Raja Galbatorix, karena ketahuan mencuri sebuah batu misterius milik sang raja. Sementara di waktu yang sama, terlihatlah seorang pemuda dari keluarga petani miskin bernama Eragon yang sedang membawa busur panahannya untuk pergi berburu rusa di area hutan kerajaan. Arya terus berusaha kabur bersama dengan dua pengawalnya menghindari kejaran Durza. Kan tetapi dua pengawal tersebut tiba-tiba terkena serangan dan Arya pun berhasil dijatuhkan dari kudanya. Arya yang terdesak dan tak bisa melarikan diri dari kobaran api langsung menggunakan sihirnya untuk mengirimkan batu misterius tersebut menuju Eragon yang sedang berburu. Eragon sangat kaget dengan apa yang dilihatnya. Namun karena penasaran, dia pun mengambil benda itu lalu dibawanya pulang. Karena merasa gagal mendapatkan buruannya, Eragon pun berniat membeli daging di sebuah desa untuk dibawanya pulang. Namun karena ia tak punya uang untuk membeli daging yang cukup mahal, Eragon pun berniat untuk menukarkan batu itu kepada sang jual. Akan tetapi ketika sang penjual mengetahui kalau batu itu berasal dari hutan kerajaan, ia pun menolaknya dan menyuruh Eragon untuk tidak memberitahu siapapun tentang keberadaannya. Eragon yang sudah lelah akhirnya tiba di rumah. Di sana ia disambut oleh sepupunya yang bernama Roran. Roran berkata jika dirinya akan pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan. Hal itu ia lakukan untuk menghindari kedatangan prajurit kerajaan yang nantinya akan memaksa Roran dijadikan sebagai pelayan kerajaan. Mendengar hal itu, Eragon merasa berat melepas Roran, akan tetapi ia tetap harus merelakannya. Di malam hari, ketika Eragon sedang berenung, batu yang tadinya ia temukan tiba-tiba bergerak. Dan saat itu dia tahu jika selama ini benda tersebut adalah sebuah telur naga. Melihat seekor naga kecil yang mengemaskan, Eragon pun mengulurkan tangannya untuk menyentuh naga tersebut. Namun sentuhan itu ternyata membuat Durza dan juga Raja Galbatorix ternotifikasi bahwa telur naga yang ia cari selama ini telah menetas. Di tempat lain, Arya yang ditangkap oleh Durza akhirnya sadar. Di sana, dia kemudian diterawang oleh Durza untuk melihat Eragon bersama dengan naga kecil yang sudah menetas. Durza yang mengetahui hal itu segera melaporkannya kepada raja, dan di sana Durza berjanji pada raja bahwa ia akan membunuh Eragon sebelum Eragon dan naganya bertemu dengan kaum Verden yang mungkin akan kembali menentang kekuasaan sang raja. Kaum Verden meyakini sebuah legenda bahwa jika mereka bertemu dengan seorang penunggang naga yang baru, maka mereka bisa mengalahkan Raja Galbatorix. Di pagi harinya, Eragon yang terbangun dari tidurnya terkejut melihat telapak tangannya sudah terdapat sebuah tanda misterius yang tidak diketahuinya. Namun, ia tak terlalu peduli akan tanda itu, dan Eragon pun bergegas mengambil susu untuk sarapan sang naga. Akan tetapi, naga tersebut malah menumpahkan susunya dan memilih memakan tikus yang ada di sana. Di
Di malam harinya, seorang pria bernama Brom bercerita tentang kisah penunggang naga, dan Eragon yang juga berada di sana sangat tertarik dengan cerita itu. Ia mendengar setiap detail cerita dari Brom tentang masa penunggang naga yang akan segera datang. Tetapi saat Brom ingin menyelesaikan ceritanya, para prajurit tiba-tiba datang menghentikan Brom. Before you hang by a tree! No! The time of dragon riders will come again. Keesokan harinya, Eragon yang bersemangat setelah mendengar cerita Brom langsung mengejari naganya untuk berlatih terbang. Namun karena tak kunjung kembali setelah terbang, Eragon pun berpikir kalau naga itu telah meninggalkannya. Namun tiba-tiba tanda yang ada di tangannya bersinar, dan di waktu yang sama naga yang tadinya kecil dan baru bisa terbang berubah wujud menjadi naga dewasa yang cukup kuat. Melihat hal tersebut, Eragon sangat kaget karena ia juga bisa berkomunikasi melalui pikiran dengan sang naga. Di sana, sang naga kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Saphira. Karena masih penasaran dengan kisah penunggang naga, Eragon pun pergi ke rumah Brom untuk mencarinya. Akan tetapi ketika sesampainya di sana, Brom pun enggan untuk menceritakan kisah itu lagi dan mengusir Eragon begitu saja. Di perjalanan pulang, Eragon merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dia yang penasaran pun diam-diam mencari tahu dan sangat kaget melihat si penjual daging yang sedang ketakutan karena akan dibunuh oleh seorang Set yang tak lain adalah Razak, utusan dari Durza. Di situ Eragon sadar bahwa dirinya sedanglah dicari oleh kerajaan. Maka dari itu Eragon pun lari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan pamannya yang ada di rumah. Di tengah perjalanan, Saphira yang tahu jika Eragon sedang dalam bahaya langsung membawanya terbang. Di sana, Saphira terus mengingatkan Eragon agar dirinya tidak kembali ke rumah karena keadaan sangatlah berbahaya. Akan tetapi, Eragon tak bisa membiarkan pamannya begitu saja. Ia mengabaikan perintah Saphira dan meminta Saphira untuk menurunkannya. Sayangnya, Eragon sudah terlambat. Rumahnya sudah porak-poranda dan pamannya telah tewas dengan mengenaskan. Eragon merasa kecewa dengan Saphira karena tidak langsung mengantarnya untuk menolong sang paman. Eragon yang sangat kesal akhirnya mengusir Saphira. Tidak lama kemudian, Brom datang menemui Eragon. Di sana, ia melihat tanda yang ada di tangan Eragon yang merupakan sebuah tanda bahwa Eragon adalah seorang penunggang naga. Agar terhindar dari kejaran prajurit kerajaan, Brom pun langsung membakar rumah beserta jenazah paman Eragon lalu membawa Eragon pergi bersamanya. Di perjalanan, Brom menyuruh Eragon untuk kembali memanggil naganya. Akan tetapi Eragon menolak dengan alasan jika Saphira sudah membunuh pamannya. Padahal yang sebenarnya terjadi, Saphira sebenarnya berusaha untuk melindungi Eragon dari prajurit kerajaan. Sebagai darah muda yang emosinya masih berapi-api, Eragon pun berencana untuk mencari Durza dan akan membunuhnya. Mendengar hal itu, Brom akhirnya memberitahu siapa Durza sebenarnya. Dia juga berkata jika Eragon dan Saphira adalah harapan untuk kaum Verden dan negeri Alagaësia. Setelah mengetahui semua itu, Eragon pun pergi memanggil Saphira menggunakan pikirannya. Brom yang terlihat berpengalaman soal naga menganalisa Saphira dengan sangat detail. Ia berkata bahwa Saphira adalah naga muda yang cukup kuat, namun saat ini masih belum bisa untuk ditunggangi. Singkat cerita, Brom kemudian mengajak Eragon untuk menuju ke tempat persembunyian kaum Verden yang akan memakan waktu perjalanan selama 5 hari ke depan. Di sana Brom juga memprediksi jika Durza pasti akan mengirimkan Urgal untuk mencari Eragon. Maka dari itu Brom pun menyuruh Eragon agar Saphira mengawasi mereka berdua dari atas langit dan hanya boleh kembali jika hari sudah gelap. Di sisi lain, Durza yang terlihat sedang mendatangi kaum Urgal kemudian menyuruh sang pemimpin untuk membawakan kepala Eragon kepadanya.
Sementara itu, Eragon dan Brom yang sudah memulai perjalanan akhirnya sampai di sebuah desa bernama Deret. Di sana, Brom meminta Eragon untuk membeli roti, sedangkan Brom akan pergi ke tempat lain bertemu dengan seseorang. Namun, ketika Eragon berusaha mencari toko yang dituju, ia tiba-tiba melihat seorang yang mengikutinya, dan tanpa berpikir lagi, ia pun langsung masuk ke sebuah rumah yang ternyata adalah rumah milik seorang peramal. Tak lama kemudian, peramal itu muncul dan menyatakan bahwa Eragon sudah ditunggu oleh banyak ras dan peperangan akanlah segera terjadi. Peramal itu juga mengatakan jika ada seorang perempuan yang terus memanggil Eragon di dalam mimpi. Saat Eragon selesai diramal, ia sangat kaget karena Urgal telah menunggunya di luar. Untung saja Brom datang menyelamatkannya. Akan tetapi karena Urgal sudah memenuhi desa tersebut, pertarungan pun tak dapat terhindarkan. Eragon yang terpojok tiba-tiba melepaskan anak panah bersih sihir yang membuat para Urgal terhempas tak berdaya. Akan tetapi hal itu juga membuat Eragon terkulai lemas karena penggunaan sihir sangatlah menguras tenaga. Beberapa waktu kemudian, Eragon sadar dari pingsannya, dan karena bingung dengan apa yang terjadi, Brom pun memberitahu jika semalam Eragon baru saja menggunakan sihirnya. Di sana, Brom menjelaskan bahwa seorang penunggang naga akan bisa mengendalikan sihir, akan tetapi penggunaan sihir yang berlebihan akan bisa mengakibatkan kematian pada penggunanya. Maka dari itu, Brom pun mulai mengajari Eragon beberapa sihir ringan yang bisa Eragon gunakan tanpa membuat tenaganya terkuras habis. Di tengah perbincangan itu, Saphira tiba-tiba datang dan mengajak Eragon untuk terbang dan mencoba beberapa sihir yang bisa ia gunakan. Awalnya Eragon kesulitan karena Saphira terbang dengan sangat cepat. Akan tetapi setelah mulai terbiasa, Eragon pun mulai bisa mengendalikannya. Di saat Eragon sudah bisa menyatukan penglihatannya dengan Saphira, ia tiba-tiba melihat Razak yang sedang mengincar Brom di dalam hutan. Eragon kemudian menyuruh Saphira untuk terbang rendah memasuki hutan. Namun karena tak melihat situasi, Eragon pun berhasil diambus oleh Razak dari atas pohon. Untungnya saat Razak akan menikam Saphira, Brom pun datang menyelamatkannya menggunakan pedang merah membunuh naga. Melihat kemampuan Brom saat bertarung dan mahir menggunakan pedang pembunuh naga, Eragon pun langsung membuka perban di tangan Brom dan melihat tanda seorang penunggang naga. Karena sudah ketahuan, Brom pun memberitahu Eragon jika dulu dia memanglah seorang penunggang naga. Akan tetapi naganya kini sudah mati karena dibunuh oleh seorang penunggang naga lain yang bernama Morzan. Dan Morzan telah bersekutu dengan Galbatorix. Brom yang sakit hati karena naganya telah dibunuh akhirnya membalas dendam pada Morzan yang saat itu adalah satu-satunya penunggang naga yang tersisa. Brom merasa malu akan kelakuannya itu. Maka dari itu Brom pun kemudian bersembunyi hingga bertemu dengan penunggang naga selanjutnya yang tak lain adalah Eragon. Singkat cerita, Eragon yang sedang tertidur tiba-tiba didatangi oleh Arya di dalam mimpi. Di dalam mimpi itu, Arya meminta pertolongan kepada Eragon, sehingga keesokan paginya Eragon langsung bersiap untuk pergi ke tempat Thurza untuk menolong Arya. Brom yang mengetahui hal itu tentu tak menyetujuinya karena tempat yang dituju Eragon berlawanan Arya. Walau begitu, Eragon tak memperdulikannya. Ia tetap pergi untuk menyelamatkan Arya terlebih dahulu. Singkat cerita, Eragon yang telah sampai di tempat Thurza berhasil menyelinap dan bertemu dengan Arya. Akan tetapi, Arya di sini berkata jika seharusnya Eragon tidak datang untuk menolongnya karena mimpi itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh Thurza. Thurza yang menyadari kalau Eragon sudah masuk ke dalam jebakannya langsung mencoba membunuhnya. Eragon bisa menghindari beberapa serangan tersebut, akan tapi dia tak bisa menghindari tombak yang dilemparkan oleh Thurza hingga kemudian Brom pun datang untuk mengorbankan dirinya.
Dengan senjata andalannya, Eragon pun membalas serangan tersebut dan berhasil menancapkan panahnya tepat di kepala Durza. Namun, hal tersebut tak berpengaruh apa-apa karena Durza hanya bisa mati jika ditusuk tepat di jantungnya. Arya yang terbebas dari pengaruh sihir lalu membantu Eragon membawa pergi Brom dari tempat itu. Brom yang telah tertusuk tombak dari Durza bisa bertahan lagi. Ia pun memberikan pedangnya kepada Eragon dan menyuruh Eragon untuk segera pergi ke persembunyian kaum Verden secepatnya. Keesokan harinya, saat di perjalanan, Arya tiba-tiba terjatuh dan setelah diperiksa, ia ternyata sudah diracuni oleh Durza. Dan karena merasa bahwa ia tak bisa lagi menemani Eragon pergi, Arya pun memberikan penglihatan pada Eragon bagaimana cara mencapai markas dari kaum Verden. Namun, ketika hendak pergi, Saphira tiba-tiba melemparkan seorang pria bernama Murtad yang sempat dilihatnya di desa Deret dan langsung menawari Eragon untuk membantunya menuju ke tempat kaum Verden. Eragon yang merasa aneh langsung bertanya kepada Murtad kenapa ia mau menolongnya. Murtad lalu menjawab jika dulu orang tuanya telah dibantai oleh sang raja, dan setelah mendengar jika penunggang naga telah kembali, ia pun memutuskan untuk menolongnya. Singkat cerita, mereka pun memulai perjalanannya. Eragon dan Murtad memilih untuk menunggang kuda, sedangkan Arya naik ke punggung Saphira. Namun, ketika sampai di ujung jalan, tiba-tiba Urgal menyerang dan untungnya Murtad dengan sigap langsung bertindak. Akan tetapi karena tak ada jalan lain selain masuk ke dalam sungai, mereka pun melakukannya. Eragon dan Murtad ternyata telah melewati jalan rahasia menuju persembunyian kaum Verden dan langsung dibawa kepada pemimpin kaum Verden yang bernama Jihad. Di sana, Eragon sempat mengatakan bahwa dirinya adalah seorang penunggang naga. Akan tetapi, Jihad tak percaya begitu saja. Ia pun menyuruh Eragon untuk memanggil Saphira. Begitu Saphira datang, Jihad pun akhirnya percaya pada Eragon dan langsung menolong Arya yang sudah tak berdaya. Sementara itu di tempat lain, Galbatorix yang sudah mengetahui lokasi kaum Verden menyuruh Durza untuk mengirimkan pasukannya sebanyak mungkin dan menargetkan Eragon serta membantai kaum Verden. Di tengah persiapan peperangan, Jihad tiba-tiba melarang Murtad untuk ikut dalam berperang karena ternyata Murtad ini adalah anak dari Morzah, sang pengkhianat. Mendengar hal itu, Eragon pun menjadi bimbang. Ia tak tahu harus berbuat apa, kan tetapi demi kelancaran perang, ia pun membiarkan Murtad untuk dipenjara. Setelah semua persiapan sudah selesai dan para pasukan Durza sudah mendekati gerbang, peperangan pun tak bisa terhindarkan. Saphira terus menyerang Durza. Namun karena Durza adalah seorang set yang tak mudah untuk dikalahkan, Eragon pun kemudian langsung menancapkan pedangnya tepat di dada Durza. Hingga akhirnya Durza pun tewas tak bersisa. Dengan sisa-sisa tenaga yang Saphira miliki, ia pun menolong Eragon yang terjatuh dari ketinggian dan mengorbankan tubuhnya untuk menjadi tumpuan di daratan. Karena hal itu, Eragon pun selamat. Namun, melihat kondisi Saphira yang mengkhawatirkan, ia pun menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan luka Saphira. Karena kekuatan sihir yang Eragon keluarkan terlalu besar, ia pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya, saat Eragon sadar dari pingsannya, ia sangat senang melihat Saphira yang berhasil selamat. Mereka berdua pun akhirnya pergi untuk menyusul Arya yang berencana untuk mempersiapkan perang melawan Galbatorix, dan film pun selesai. Oke sob, itulah dia alur cerita dari film berjudul Eragon yang dirilis pada tahun 2006. Semoga kali ini kalian suka dengan alur ceritanya ya. Dan saya dari Nomad, sign out.